dan tanah walim wazidna ilma. Ya, sebelum kita memasuki ke pelajaran berikutnya ya. Kemarin kita udah sampai pada pembahasan pembagian dari fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari dibagi menjadi berapa, Ummahat? 3. Tiga, ya apa aja? Sahihul akhir ya Ustaz. Ya, sahihul akhir, mudhari sahihul akhir, kemudian Mutal akhir, mutal akhir. Nah, terus salih, af'alul khamsah. Nah, kalau untuk sahihul akhir ini pengertiannya gimana kemarin? tidak diakhirin huruf ilah ya Ustaz. Ya, ilah. Huruf ilah itu apa aja? Alif, waw, ya. Nah, ya, sahihul akhir adalah mudhari sahihul akhir adalah fi'il mudhari yang tidak diakhiri dengan huruf ilah. Terus kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari oh iya, yang sahihul akhir ini ada pada dhamir apa aja? Domir apa ya? Dhamir apa aja? Dibuka lagi catatannya. Iya. Dhamir apa? Oh ini ya. Huna itu saja. Dhamir huwa. 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 Iya. Kemudian hiya, anta, terus ana dan nahnu. Ada 5 ya, ada 5. Kemudian contohnya, misalnya kata ya jelisu. Ya jelisu itu dia sedang duduk. Berarti di sini tasrifannya gimana kalau untuk sahihul akhir yang apa aja? Ya jelisu, terus kemudian Ya lizuna. tajelisu, ya jelisu, tajelisu, terus ajelisu, najelisu, ya tajelisunya ada 2 untuk ya dan anta. Ini gimana? Ummahat masih meraba-raba atau masih bingung nih? Apa saja saya yang meraba-raba. Iya. Iya, ada yang sudah murojaah ada atau belum murojaah semuanya? Ayo ngaku, Mahat. Belum murojaah semuanya ini sepertinya. Iya, kemarin ini ya, ada kita mencatat, ya, Ana harapkan misalnya kalau tidak bisa mencatat waktu saat pembelajaran ini, mungkin pas murojaah bisa diusahakan untuk mencatat. Itu dan juga di buku kitab-kitab kuning, itu ada ya, Ummahat ya. Di halaman Seperti itu. berapa saja? Iya, tentang fi'il mudhari, silakan dicari, Umi. Iya. Dicari, iya. Afwan. Fi'il mudhari. Halaman 52 ya. 52. Baik saja. Afwan. Oh iya. 53 ya. Ya, di situ 52 dan seterusnya itu pembelajarannya tentang fi'il mudhari. Ya, nah yang kemarin kita pelajari itu sebenarnya dasarnya ya Umi ya. Kalau yang dasarnya agak sedikit apa ya kerepotan. Intinya tips dari Ana bagaimana cara mempelajari bahasa Arab itu memang harus dimurojaah. Kadang kita itu nggak cukup untuk belajar sekali di kelas ya. Jadi itu rekaman ya. Mudahan rekaman yang di-share sama ketua kelas itu tidak hanya dilihat share-nya ya, udah di-share belum, tapi juga di murojaah itu fungsinya. Insya Allah saja. Karena biasanya kalau kita murojaah itu ada pemahaman baru yang kita dapatkan dari sana. Ya, seperti itu. Nah, kalau tentang pembahasan fi'il mudhari yang sahihul akhir, mu'tal akhir itu ada di 8 halaman 55 atau 56. Ya, di situ. Ya, Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, ya, fi'il mudhari yang mu'tal akhir, berarti dia yang diakhiri dengan huruf illah. Ya. Huruf illah itu ada alif, waw, dan ya, ya. Fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf ilah alif, contohnya ada yansa, yanha, yardo, ya itu yang diakhiri dengan huruf alif. Kalau yang diakhiri dengan huruf waw, misalnya yanmu,
yauzuzu, ya, yad'u. Nah, kemudian kalau yang diakhiri dengan huruf ilah ya qodi, yarni, yaromi, ya, yazni, dan lain sebagainya. Itu adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir yang diakhiri dengan huruf ilah. Kemudian yang ketiga adalah fi'il mudhari' af'alul khamsah. Ya, sesuai dengan namanya berarti dia pada 5 fi'il, ya. Ada 5 fi'il. Nah, di situ ada di dhamir apa aja? Ada di dhamir huma, antuma, antumahum, ya, humahum, kemudian antuma antum dan anti, ya, humahum. Contohnya misalnya kata yajlisu, ya, kata yajlisu kalau fi'il mudhari yang masuk kepada af'alul khamsah, maka tasrifannya yang yajlisani, yajlisuna, tajlisani, tajlisuna, tajlisina. Nah, itu ya untuk fi'il mudhari af'alul khamsah. Fi'il mudhari kalau yang sahihul akhir, ya, dia kan mu'rab. Mu'rab itu berubah, baik itu harokatnya maupun hurufnya. Kalau mudhari sahihul akhir, ketika dia marfu tandanya dengan dhammah. Ketika mansub tandanya fathah, ketika majzum tandanya dengan sukun. Nah, sedangkan fi'il mudhari yang huruf illah, ya, yang mu'tal akhir, ketika dia marfu adalah dhammah muqaddarah. Ketika mansub fathah muqaddarah untuk yang alif. Untuk yang wawu dan nun fathah zahirah. Nah, kalau untuk yang jazm semuanya sama, yakni dengan menghapus huruf illahnya. Yang ketiga, untuk fi'il mudhari af'alul khamsah, ketika marfu tandanya tetapnya nun, ada nun, subutun nun, ya, subutun nun. Ketika dia mansub dan majzum semuanya sama, yakni dengan membuang huruf nun. Jadi kata ya jelisani, ya jelisuna, ketika mansub menjadi ya jelisa, ya jelisu, ya, ketika mansub dan majzum menjadi ya jelisa dan ya jelisu. Nah, adapun yang menjadikan dia mansub dan majzum itu berbeda. Contohnya huruf yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub. Misalnya huruf an, ya. Berarti an ya jelisa. Kalau huruf yang menjadikan fi'il mudhari majzum misalnya lam, berarti lam ya jelisa. Seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Baiklah, kalau begitu kita latihan aja ya, Ummahat, supaya apa? Supaya materinya yang kemarin itu bisa kita praktekkan langsung ke Al-Quran. Kemarin kita sampai di ayat berapa di An-Nasr? An-Nasr, Alam Nasr, surat Al-Insyirah. Al-Insyirah, ya? Iya, Ustazah, ayat 2. Ayat 2 ya. Nah, berarti Iya, sekarang ayat 3. Ya, ayat 3. Ya, bismillah. Di sini ada alladzi anqadha dhahrak. Nah, di sini harus kita bedakan antara dod dan ro, ya. Dua huruf ini itu banyak yang dari kita mengucapkannya itu sama. Dodoh atau zozoh gitu ya. Padahal dua huruf ini memiliki sifat yang berbeda, makhraj yang berbeda ya. Kalau dod dari hafatul lisan, kalau ro dari torful lisan. Kemudian sifatnya juga berbeda. Yang membedakan kalau dod itu memiliki sifat istitolah yang tidak dimiliki oleh huruf lain. Kalau ro itu tidak memiliki istitolah. Adapun misalnya isti'ala, itobak, ya, itu sama. Dia sama-sama memiliki. Nah, di sini alladzi, ya. Alladzi di sini disebut dengan isim mausul. Isim mausul. Ini adalah isim mausul. Isim mausul ini dia dibagi menjadi dua, artinya ada yang untuk muzakkar,
ada yang untuk muannas. Nah, kalau alladzi ini digunakan untuk muzakkar, ya. Mufrad muzakkar. Jadi satu. Kalau dua, alladzani. Alladzani. Nah, kalau tiga, alladzina. Ya, alladzina. Untuk mausul yang mufrad yang satu dan yang jamak ini mabni. Tetapi kalau untuk yang menunjukkan dua, ini dia mu'rab. Ya, itu bedanya. Berikutnya, ya, alladzi tadi isim mausul yang digunakan untuk mufrad muzakkar. Isim mausul itu isim yang menyambungkan ya. Maknanya yang. Kemudian angqadha, ya. Dari artinya kita lihat itu apa? Memberatkan. Angqadha, kira-kira angqadha ini termasuk isim atau fiil atau huruf ummahat. Sebelum kita praktek ke satu-satu ini soal untuk semuanya. Silakan Fiil dijawab. sudah. Fiil, fiil ya. Fiil apa di situ? Fiil. Kira-kira fiil apa? Dia dilihat dari yang belakangnya ya Ustazah ya. Do. Bukan, bukan dari huruf belakangnya. Oh, dari Dari maknanya juga bisa. Ya dari maknanya. Ya. Mm-mm. Iya, yang lainnya kemana? Ummahat ini kok yang jawab cuma satu saja. Ya. Gak apa-apa menjawab salah itu tidak apa-apa. Namanya kita belajar ya. Ya, Ya, Ustazah. itu adalah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Wazannya apa? Af'ala. Af'ala. Ya, wazannya adalah af'ala. Anqadha itu fi'il madhi. Ya. Kalau fi'il madhi ini dia mabni atau mu'rab. Tetap atau berubah? Tetap ya Ustazah. Tetap, betul ya. Kalau fi'il madhi itu tetap. Kemarin kita bahas kalau yang mu'rab itu cuman ada di fi'il mudhari kecuali ya. Kecuali ada kecualinya ummahat fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid. Ya, kalau di belakangnya itu ada nun taukid dan yang bersambung dengan nun inats yang menunjukkan jamak muannats salim. Nah, itu dia mabni. Jadi yang mu'rab itu cuma fi'il mudhari saja, tapi ada perkecualiannya yang sudah kami sebutkan tadi. Nah, di sini berarti angqadha adalah disebut dengan fi'il madhi ya. Apa namanya wazannya af'ala. Fi'il madhi. Nah, fi'il madhi ini dia mabni, tidak berubah-ubah atau tetap. Nah, kemudian dhahraka. Dhahraka ini terdiri dari dua kata ya. Yang pertama dhahra, kemudian ada dhamir kaful mukhattab namanya ya. Nah, di sini kita lihat ya. Dhahra ini harokatnya fathah. Kalau fathah kemarin identik dengan apa? Mansub. Ya, mansub. Jadi kalau fathah itu identik dengan mansub, maka di sini kalau mansub seperti ini, dhohroka ada namanya ini dhohra isim fi'il atau huruf ummahat? Isim, ya. Isim. Nah, ya, pokoknya yang dia bersambung dengan kata lain itu biasanya dia isim, ya. Ada fi'il, ya, kemudian ada maf'ulun bihnya. Lalu failnya apa? Failnya adalah
huwa yang ada di dalam fiil sini. Ya, angqadha itu maknanya huwa angqadha. Jadi di situ fa'ilnya tuh takdiru huwa. Belum ngerti Ustazah. Kemudian Kok bisa huwa Ustazah? kan angqadha itu tasrifan yang pertama, Umi. Oh, iya. Ya, sama kayak jalasa. Misalnya jalasa artinya apa? Duduk. Jalasa kan artinya huwa jalasa. Ya kan? Jadi yang pertama kali ditasrif itu misalnya di fiil madhi ya, di fiil madhi misalnya kata jalasa. Nah, jalasa ini secara tidak langsung di sini ada domirnya huwa. Ya, huwa jalasa. Kalau huwa huma, kalau huma gimana? Jalasa, panjang sinnya. Jalasa, berarti di sini ada domir huma. Ya. Kemudian misalnya lagi hum. Kalau hum gimana? Kalau hum gimana Umahat? Hum. Jalasu. Berarti jalasu. Iya, betul itu tasrifan itu nggak boleh dihilangkan ya Umahat. Maksudnya jangan dilupakan ya. Nanti belajar di bab lain tasrifannya hilang. Ini modal dasar utama kita mempelajari bahasa Arab. Salah satu modal kita. Kalau kita udah tahu tasrifan seperti ini ya, jalasa ini domirnya apa, jalasa itu domirnya apa, jalasu domirnya apa, itu nanti mudah. Ya, makanya di sini ada fiil kok nggak ada maf'ulun bih, kalau nggak ada fa'ilnya, berarti fa'ilnya secara tidak langsung berada pada fiil tersebut, jadi tersembunyi. Namanya domirun mustatir. Ya, bahasa Arabnya itu domirun mustatir. Jadi sini i'rabnya gimana? Kalau kita i'rab seperti ini. Anqadha fi'lun madin mabniun 'alal fathi bal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Ya, jadi tapi tidak usah dijelaskan nanti tambah bingung. Seperti itu. Sebentar. Betul. Jadi kata angqadallah, dia angqadha seperti ini. Ini disebut dengan fi'il apa? Tadi fi'il madhi ya, fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Terus kemudian wazan atau timbangan adalah af'alam. Nah, di sini satu huruf tambahan di hamzahnya. Ya, berarti di sini adalah sulasi mazid bi harfin. 3 huruf asli dan 1 huruf tambahan, yakni di hamzah. Nah, kalau fi'il madhi berarti dia adalah mabni ya. Berarti anqadha adalah fi'lun madhin. Seperti ini. Kalau kita tulis fi'lun madhin ya, mabniun ala apa? Kita lihat huruf terakhirnya dari kata angqadha apa harokatnya Umahat? Fathah. Berarti alal fathi
fathi ya gitu. Alal fathi. Udah selesai. Nah, di kata ini kan ya di ayat ini kan angqadha dhahra. Di sini kita tidak melihat adanya isim yang marfu yang terletak setelah fiil. Nah, berarti di situ dia tidak ada fa'il yang zahir, berarti fa'ilnya berupa domir. Maka di sini fa'ilnya adalah wa fa'iluhu seperti ini. Dan fa'ilnya wa fa'iluhu dan fa'ilnya adalah domirun. Berarti domir itu maksudnya domir ya. Domirun mustatirun. Mustatirun itu maksudnya tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Ya memang dia harus disembunyikan. Takdirnya sembunyi mustatirun. Mustatir. Fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Takdirnya adalah huwa. Ya, seperti ini. Kenapa tahu huwa? Ya karena anqadha itu adalah tasrifan yang pertama. Ya, sama kayak misalnya jalasa. Nah, jalasa di situ juga fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Seperti itu, Mahat. Belum ada ya. Nah, dari kata ini masih bingung atau bisa dipahami? Jadi, kata angkodo ini bisa ditasrifkan ke dalam 14 domir. Ya, 14 domir. Sama kayak kata jalasa itu juga bisa ditasrifkan ke 14 domir. Kalau jalasa, 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 jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Seperti itu. Siapa yang masih bingung? Umahat. Iya Masih saja. bingung saja. Iya, jadi yang bingung yang mana? Yang mana yang bingung? Harus hafal, harus dihafal. Belum hafal. Bukan harus Nanti dihafal, Umi, dipahami. Yang pertama dipahami. Paham. Nanti kalau biasanya kalau kita paham dulu, nanti hafal itu mudah. Ya. Nah, Iya. kalau wazan af'ala, ya contohnya anqadha berarti af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Nah, ini Ana tuliskan dulu ya. Sini. Nah, sebenarnya ini di pelajaran sorof ya. Di pelajaran sorof. Ya, af'ala, kalau af'ala itu yuf'ilu. Kemudian masdarnya if'alan. Kemudian isim fa'ilnya adalah muf'ilun. Isim maf'ulnya muf'alun. Kalau amarnya af'il la tuf'il. Tapi kita nggak ke sini. Yang penting kita udah tahu kalau ini adalah fi'il madhi ya, anqadha dari wazan situ. Nah, jadi kalau seperti ini, fi'il madhi ini tasrifnya apa namanya? I'rabnya seperti ini. Fi'il madhi itu mabni. Ya, mabninya tandanya apa? Mabninya tandanya fathah. Nah, kalau ada fi'il pasti ada fa'ilnya karena tadi setelah kata anqadha itu tidak ada isim yang dohir, maka berarti fa'ilnya adalah domir tersembunyi ya. Fa'ilnya itu domir tersembunyi. Takdirnya anqadha itu adalah dia ya tersembunyi di dalam fi'ilnya. Seperti itu. Tapi kita lanjutkan dulu ya. Anqadha tadi sudah fi'lun madhi mabniun alal fathi. Kemudian kalau dhahraka, nah kita lihat kemarin kita belajar ya
Isim yang mu'rab ada berapa, Ummahat? Isim. Ada 9. Betul. Apa aja coba disebutkan? Nah, mau apa ya? Betul, ada 9. Mufrad, Mufrad. Mumtaz. Terus musanna, musanna. Naam. dan Terus jama, jam, jamak. Betul, jamak apa? jama muzakkar salim, muannas Jamak salim, mudzakkar salim, jamak muannas salim. muannas Iya, salim, betul. jamu Jamak lagi, taksir, jamak taksir. jama taksir, Jamak taksir. Terus apa lagi? Baru 5. ah, Kurang 4. Khamsah dan khamsah. Asmaul khomsah. asmaul Ya, asmaul khamsah, khomsah. Nah, kemudian yang berikutnya, isim mokos, mankus. Ya, maksus, isim mankus, isim maksur. maksur, Satunya lagi, dan ismuladi ghair layan sorif. munsalif. Ya, ismuladi layan sorif atau isim weru munsorif. Nah, kita lihat di situ kata zohro, ya. Kira-kira dari 9 isim tadi masuknya kemana? Zohro. Zohro itu isim ya Ustazah ya. Isim. Kira-kira masuknya kemana? Zohro. Isim fathih. Isim mansub ya sah. Isim apa, Umi? Mansub. Iya, isimnya memang mansub. Dari 9 isim yang tadi disebutkan, nah itu masuk isim yang mana? Isim yang jamak muannas salim kah, mudzakkar salim kah, atau mana? Mufrad kali ya? Betul, Jamil, Mumtaz, Murasi ya. Masuknya ke isim mufrad ya. Yang tidak memiliki tanda itu cuma 2 saja. Isim mufrad dan jamak taksir. Jadi kalau ketemu dengan kata seperti ini, tinggal dilihat saja di artinya ya. Ini artinya itu jamak atau artinya itu mufrad satu. Seperti itu. Adapun musanna, jamak ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kemudian asmaul khamsah, kemudian mankus, maksur, layan sorif semuanya memiliki ciri-ciri. Ya, semuanya memiliki ciri-ciri. Jadi gampang untuk mengidentifikasi ketujuh isim tersebut kecuali mufrad dan jamak taksir. Jamak taksir. Iya, harus lihat artinya dulu ya. 6. Nah, berarti di situ dia adalah isim yang mansub. Nah, kalau isim mufrad, tanda mansubnya dengan apa, Ummahat? Fathah ya Ustazah. Dengan fathah. Iya, ya di sini dohro, ya, berarti dengan fathah. Ya, maf'ulun bih, mansubun, wa alamatun nasbihi al-fathah, wahirah. Nah, kemudian di situ kafnya sebagai mudhafun ilaih ya, mudhafun ilaih. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke ayat 4. Silakan dibaca. Nomor 1. Umi Feki ada? Ya, Ustazah. Ya. Iya, Baca. silakan Umi Feki ayat 4. Ayat 4 dibaca aja Ustazah. Dibaca dan dijelaskan seperti tadi, misalnya warofa'na termasuk apa, laka termasuk apa, zikroka termasuk apa, gitu. Ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrok. Warofa'na di situ ada berapa kata, Umi? Wa itu huruf Ustazah dan. Betul. Ro apa? Ro dengan rafa'na satu kata ini Ustazah. Iya, satu kata. Naam, ahsanti. Satu kata, Umi. Rafa'na. Berarti apa? Rafa'na ini termasuk apa? Isim ya Ustazah? Isim. Isim Ustazah. Ketika sukun, ya, ketika di sini ada sukun, di huruf terakhirnya ada sikun, kemudian bersambung dengan domir. Nah, ini ada domir nahnu. Berarti masuknya ke Fi'il Ustazah. Fi'il, iya. Fi'il apa? Fi'il madi Ustazah. Fi'il madhi. Fi'il madhi domirnya apa? Zomirnya sebentar Ustazah. Nah, ana, anta. Domirnya na, berarti? Nahnu.
nahnu Ustazah. Iya, nahnu. Coba Umi Nahnu. ditasrif. Rofa'a dari domir huwa sampai nahnu. Aduh, udah hafal Ustazah. Belum Nggak hafal apa-apa. Ustazah. Rofa'a, rofa'u. Rofa'ah, Mm-mm. rofa'u, kemudian Enggak, rofa'a. Jadi kalau rofa'a tanpa panjang itu domir huwa. Kalau domir huma itu panjang, rofa'a. Gitu. huwa, huma. Rofa'ah, huwa. Rofa'ah, huma. Gitu Ustazah. Gini, huwa rofa'a. Jadi, sebentar. Oh, Ya, kalau huwa itu rofa'a. huwa, Ya, rofa. rofa'a. Ya. Kalau huma, gimana ini? Huma berarti rofa'a, ya. Rofa'a panjang ainnya. Kemudian Huwa, kalau hum itu berarti rofa'u. 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 Baik, bisa Umi? Izin mencatat dulu Ustazah. Iya, boleh. Masya Allah. Iya. Jadi kalau ya, Catatan tinggal Ustazah. Ini di lapangan astagfirullahaladzim. Masya Allah ya, semoga Allah mudahkan kegiatannya. Ustazah. Itu ya bela bahasa Umi. Ya, Ya. jadi rofa'a tadi fi'il madhiyah, domirnya adalah nahnu. Nah, di sini Nahnu. fi'il madhi ini dia mabni. Tanda mabninya dengan apa kira-kira Umi? Nah itu Huruf Ustazah ya. ketiga. Huruf ketiganya apa? Dari fi'il sahihnya. Kalau nanya ini adalah domir, berarti kalau huruf ketiganya dia adalah Ain Ustazah itu ya. Rofa. berarti tanda mabninya adalah dengan sukun, ya. Oh, ya, Tanda mabni adalah dengan sukun. Nah, berikutnya kata laka. 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 Lamnya termasuk? Oh iya. Lamnya huruf Ustazah. Iya betul. Lam, Ini laka ini ada ya, dari tidak. lam sama anta, maka menjadi Iya. laka. Lamnya adalah huruf jar, ya. Huruf Ya. jar. Nah, terus kemudian mabni. Mabni tandanya apa? Fathah. Kemudian kalau domir kaf situ, berarti apa? Mabni atau mu'rab? Mabni Ustazah. Iya, dia mabni ya. Nah, di situ namanya adalah kaful mukhatab. Jadi lawan bicara ya. Maka di situ kita jelaskan dulu. Kafnya itu apa? Domirun muttasilun. Domir yang bersambung dengan huruf ya, huruf jarnya. Kemudian domir ini dia selamanya mabni. Maka kita katakan mabniyun. Mabni tandanya apa? Tandanya adalah dengan fathah. Nah, baik. Kemudian zikroka. Zikrok. Ini kata Ustazah. Zikrokanya huruf. Iya, kata apa maksudnya Umi? Fiil apa isim ya? Masih bingung membedakannya Ustazah. Kalau di tengahnya sukun, ya, di situ fiil. biasanya dan diawali dengan huruf kasroh berarti dia isim. Isim ya Ustazah ya. Isim, Iya, isim ya. Berarti dia isim dikrok. Berarti dikrok di situ dari kata dikro dengan domir anta. Ya Ustazah zikrok. Dan di sini mansub ya, dikronya mansub dengan fathah. Nah, barakallahu fiki umi faki, masya Allah. Ya Wafiki barakallah Ustazah. Ustazah. Amin. Mohon doanya Ustazah biar dimudahkan. Insya Allah. Berikutnya silakan nomor 2 Umi Nini. Ya, Umi Nini ada? Ada Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Nah, tafadhol ini dibaca Pak ini. Nah, ini nama al-usri yusra. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, ya. Fa huruf ya Ustazah. Fa huruf. Nah, inna. Apa? Iya, huruf juga Umi. Huruf juga.
Nah, kemudian ma'a, Ma'a. Ma'a. ma'a itu adalah zorof atau keterangan. Ya, keterangan. Kemudian Terangan. al-usra, Usra. Isim ya Ustazah. iya isim. Cirinya di Ada al. iya, ada alnya, terus kemudian dia berharokat kasro, ya. Ya, Ustazah. Nah, kemudian yusro, Yusro. Yusro. Apa ya? ada tanwin berarti ciri dari Tanwin. i, ciri dari isim ya, yusro isim. Nah, terus kemudian kalimat ayat setelahnya itu juga sama ya, inna ma'al usri yusra. Nah, di sini ada faidah ya dari tafsir Imam Ibnul Katsir. Apabila satu kesulitan ini disebutkan dengan tanda ma'rifah atau khusus, ya berarti sudah jelas. Artinya di sini ada kesulitan, satu kesulitan. Kemudian didatangkan setelahnya isim yang nakiroh. Nah, ini umum. Maka di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Jadi apabila isim ma'rifah yang datang setelahnya ada isim nakiroh, maka di sini satu kesulitan, di situ akan diberikan dua kemudahan ya. Dua kemudahan di ayat setelahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini faedah yang Ana dapatkan dari kuliah tafsir kemarin. Kurang lebih seperti itu. Jadi di fa inna ma'al usri yusra, di sini ada dua huruf fa-nya. Ini huruf dia mabni, inna ini juga huruf mabni juga. Inna ini namanya huruf taukid. Kemudian kalau ma'a ini namanya zorof. Ya, dia selalu mansub dengan fathah. Kata setelahnya al-usri ini menjadi mudhof ilaih ya. Menjadi mudhof ilaih. Kalau ma'a tadi zorof atau keterangan. Kemudian kalau yusro ya di situ dia sebagai isim inna. Nanti kita ada masuk pembahasan inna itu setelah marfu'at insyaallah. Barakallahu fiik. Yang 6 ini sama penjelasannya, kita tidak mengulang. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-7. Faida faraghta fansob. Tafansob. Silakan dibaca Umi Yayan. Barakallahu fikum Uni Minini jazakumullah khair. Mian silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansob. Fa-nya huruf, idza juga huruf, faraghta isim ya Ustazah. Farota. Nah, ini ta berarti Oh, faraghta. kalau ada sukun di akhir, ya sukun di akhir sebuah kata atau kalimat, sebelumnya atau sesudahnya ada domir, berarti dia masuknya bukan isim tapi fi'il. Oh iya, fi'il. Nah, kalau dzaraf ini bukan huruf ya, kalau dzaraf. Kalau mana tadi? Idza ini bukan huruf ya, tapi dia dzaraf sama kayak ma'ah. Oh, sama. Iya, Bukannya itu. dzaraf. Ya, Kalau dzaraf. bedanya Kalau gimana? fa-nya ini adalah huruf. Dikira kan biasanya kan idza itu termasuk huruf au gitu ya. Suma wa. Bukan. Ada ketentuannya, bukan. Oh, Ya, ada iya. ketentuannya. Idza itu bukan huruf, tapi dia dzaraf. Kalau Dzaraf. dzaraf itu selalu mansub. Nah, memang dia mabni, tapi dia mansub. Nggak bisa idhi, ya. Nah, kemudian faralta ini termasuk fi'il. Fi'il apa? Kita lihat di sini apakah dia ada huruf mudhora'ahnya atau tidak. Kalau tidak ada huruf mudhora'ahnya berarti dia sudah pasti di sini berasal dari fi'il madhi. Fi'il Ya, madhi. fi'il madhi. Fi'il madhi berarti dia mabni. Mabninya atas apa?
Tanda Fathah. mabninya kalau farauta bukan Sukun yang fathah, sukun. tapi sukun. Dilihat dari ini. Fa ini fa Iya. fiil, ro-nya ini ain fiil, wa-nya lam fiil. Adapun huruf ta di sini sebagai failnya atau huruf tambahan ya, bukan huruf asli dari kalimat faragho. Artinya ini faragho. Ya, karena ada domirnya anta ya, farauta. Maka bila engkau telah selesai dari satu urusan, ya seperti itu. Ya, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain. Jadi, misalnya selesai dari urusan dunia, maka bergegaslah untuk menuju urusan akhirat. Fansub. Fansub. Nah, kata fansub ini apa, Umi? Fa-nya apa? Huruf Fa-nya ya? huruf. Huruf. Kemudian Fansub. yang kop. Berarti di sini ada sukun. Kalau sukun itu masuknya apa? Fi'il atau isim? Fi'il. Ada sukun. Fi'il, ya, sukun. Berarti ini adalah fi'il apa? Yang sukun, tandanya sukun itu fi'il apa? Fi'il maldi ya. Fi'il maldi. Fi'il amr. Oh, fi'il amr. Iya, fi'il amr ya. Di situ adalah fi'lun amr. Fi'il amrnya mabni. Mabninya apa? Tandanya sukun. Sukun. Fi'il. Barakallahu fikum, Umiyan, jazakumullah khair. Taib. Di ayat 7 ada pertanyaan tentang fi'il isimnya atau ayat yang 5 tadi? Silakan Umat jika ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Masih bingung menentukan fi'ilnya itu saja. Kan biasanya kalau fi'il amr itu pakai a ya. Pakai apa? Bukan takul contoh gitu kan. Enggak harus, enggak harus. Enggak harus. Iya, dilihat dulu. Dilihat dulu bentuknya dari fi'ilnya itu apa, dari madinya, mudhari'nya. Gitu. Jadi nggak harus dengan tak. Kalau tak itu ciri dari fi'il mudhari' malahan. Kayak takul gitu kan. Enggak. Kalau bukan. Terus kalau misalnya jalasa gimana fi'il amrnya? Tak jelas. Tak jelas. Enggak harus ada taknya, Enggak harus. Ya, dapat dari mana kalau fi'il amr itu harus depannya datanya? Dapat info dari mana? Atau kira-kira? Jadi kira-kira aja. Nah, jangan. Dan kira-kiranya nanti menyesatkan jalan. Ya, jadi enggak harus tak. Ya, ada tasrifannya. Kemarin pernah ikut kelas sorof kan ya, Umu Yayan? Suka ikut sih kadang-kadang saja, kemana aja ini dua. Ya, di situ nanti di murojaah lagi ya, kan kita udah sampai bab apa itu. Nah, di situ kan ada penjelasan dari cara membuat fi'il amr. Terus di sini kita kan udah lewat. Ini kan kita sedang murojaah aja. Ya, pelajaran-pelajaran yang lalu Mahat ini harus dimurojaah lagi. Nanti kalau enggak itu tadi terhapus dari memori kita ya. Fi'il amr itu udah kita bahas cara membuat fi'il amr seperti apa. Coba nanti dibuka lagi kitabnya. Ya, setelah pembahasan fi'il mudhari. Itu di halaman 57 masih di awal-awal. Ya, ada fi'il amr di situ, cara membentuknya gimana, ya kan? Di situ ada latihannya. Nah, bukan di situ ada iftah, idhab, ya, bukan taftah ya. Tapi iftah, jadi nggak harus diawali dengan huruf ta. Gitu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Masih bingung Tidak saja. ada? Ya, Umi memang seperti itu ya. Belajar itu pasti ada bingungnya, ada liku-likunya, ada up and down-nya, ada semangat, ada futurnya. Ya itu memang sesuatu yang sudah lazim ya, seperti itu. Jadi tergantung kita bagaimana kita bisa menguasai misalnya rasa malas, terus kemudian bagaimana kita bisa menguatkan lagi semangat belajar kita. Makanya harus dimurojaah ketika memurojaah untuk memahami suatu ilmu. Nah, di situ pasti ada kita menemukan lagi, oh nggak paham ini maksudnya gimana? Itu harus ditanyakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau pembelajaran modelnya cuman mustami'ah, tidak ikut menjawab walaupun salah itu menjawab salah itu justru lebih apa ya, lebih yang akan kita ingat jawaban yang benarnya gitu.
Tapi ketika kita di dalam kelas vakum, cuman dengerin aja, oh gitu aja, tanpa ada feedback, nah itu yang berat. Ya, jadi kayak pelajaran itu cuman lalu-lalu aja. Datang ke kelas itu cuman hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Nah gitu. Yang penting hadir di Zoom, isi presensi hadir, nggak alfa, seperti itu. Tapi ketika kita seperti ini tanya jawab, kalau tidak ada yang dipahami ditanyakan, ini maksudnya fiilnya gimana? Kenapa kok domir huwa kok bisa? Nah kayak gitu kayak tadi ya. Nah karena domir huwa karena itu tasrifan yang pertama. Jadi setiap fiil madhi, mudhari itu memiliki 14 tasrifan domir dari huwa sampai nahnu. Nah, justru kalau bingung kayak gini ada yang ditanyakan, berarti itu pelajarannya mengena. Justru kalau nggak bingung tapi nggak bisa jawab, berarti itu nggak ada yang masuk dalam pikiran kita. Begitu ya. Iya, kalau bingung misalnya, kok bisa sih angkodo kok domirnya huwa, failnya huwa, gimana caranya gitu. Mungkin ya seperti itu pertanyaannya. Ya karena dijelaskan tadi, angkodo itu termasuk fi'il madhi dari wazan af'ala. Wazan itu timbangan ya, setiap kata dalam bahasa Arab itu memiliki timbangan, memiliki wazan, terutama di fiilnya, fiisim seperti itu. Nah, dalam fiil madhi, baik madhi, mudhari maupun amr itu semuanya memiliki tasrif. Tasrif itu ya kita yang kayak dari huwa, perubahan huruf ya. Heeh, perubahan huruf, perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lain, ya. Nah, itu namanya tasrif atau ilmu sharaf. Misalnya, dari kata tadi rofa'na, ya. Rofa'a itu artinya kan tinggi. Kenapa? Kenapa di sini kok rofa'na? Ada domirnya di situ. Nah, rofa'na ini pertanyaannya, dia isim atau fiil ya, gitu kan ya. Awalnya seperti itu. Kalau tinggi, berarti di situ masuknya adalah fiil. Nah, berarti kalau fiil ini bisa ditasrifkan ke dalam 14 domir. Ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, rumusnya itu ada semuanya. Kalau huwa itu rofa'a, kalau huma itu rofa'a, ainnya panjang, ada alifnya. Kalau hum rofa'u, nah seperti itu. Ya, itu semuanya ada rumusnya. Jadi kayak kita membiasakan diri aja. Ibaratnya kalau pas lagi baca dalam Al-Quran ketemu dengan fiil, nah itu ummahat kalau bisa ditasrif ummahat. Ya, jadi biar nggak lewat begitu saja. Kayak ini tadi rofa'na. Berarti itu sudah ada domir nahnu. Lalu bagaimana kita cara mentasrifnya? Rofa'a huwa rofa'a. Huma rofa'a. Hum rofa'u. Hiya rofa'at. Huma rofa'ata. Hunna rofa'na. Gitu ya. Kemudian anta rofa'ta. Kemudian antuma rofa'tuma. Antum rofa'tum. Anti rofa'ti. Antuma rofa'tuma. Antuna rofa'tuna. Kemudian na rofa'tu. Nahnu rofa'na. Nah, semuanya ada tasrifannya. Gitu, Maha. Jadi semangat ya untuk kalau gini, kalau pas baca Al-Quran itu paling nggak dalam satu halaman tuh cari satu fiil yang bisa ditasrif. Entah itu fiil mudhari dulu misalnya, atau fiil madhi dulu. Kemudian di halaman berikutnya ketemu lagi fiil, tasrif ke fiil mudhari'nya. Kalau perlu ditulis. Nah, itu salah satu usaha kita untuk memahami suatu pelajaran. Gitu ya. Barakallahu semangat ya, semangat ya. Ini karena niatnya harus disusun dulu. Awal kita belajar bahasa Arab ini niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah agar kita membaca Al-Quran yang terutama ibadah yang paling awal kita dihisab nanti apa? Sholat ya. Ketika kita sholat kita paham bacaan kita, jadi pikiran kita nggak melalang buana kemana-mana. Jalan-jalan. Iya, kalau kita disibukkan dengan mengartikan apa yang kita baca, itu insya Allah bismillah ta'ala kita fokusnya ke situ, Umi. Ya, misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan ismi, menyebut, ya.
kemudian ada lafaz Allah dengan menyebut nama Allah. Ya mungkin awalnya kita sholatnya cuma 2 menit, jadi bertambah khusyuk menjadi 15 menit. Seperti itu. Misalnya dari 15 menit bisa jadi setengah jam, ya. Barakallahu fikum. Ya, jadi semangatnya harus diimbangi dengan murojaahnya. Insyaallah. Ya, ini insya Allah pembelajaran masih mudah. Nanti ada yang lebih sulit dari ini, tapi kita belum sampai ke sana. Intinya dari yang pembelajaran masih mudah ini, maka kita harus bersemangat dulu. Harus bersemangat dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan lagi? Ini ya tadi ya, Farogob. Afwan Ustazah, tadi kan yang rofa'na terus farogta itu fiil ya Ustazah ya? Iya, Karena ada fiil. sukunnya itu ya. Di tengah-tengah Iya. itu tandanya. Jadi kalau untuk fiil madhi ya dimulai dari domir hunna sampai ana, berarti di situ ada apa aja? Kita lihat ya. Dari hunna, anta, kemudian antuma, antum, terus anti, antuma, antuna. Terus kemudian apa? Ana dan nahnu. Ada berapa domir itu, Mahat? Ana, nahnu. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya? Ada 9. Huna, anta, antum, antum. Anti, antum, antuna. Ana, nahnu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya. Dari 9 domir ini, itu di tengahnya sebelum domirnya itu pasti ada sukunnya. Ya, coba kita lihat kata misalnya farogota, farogo. Ini awalnya kalau domirnya huwa adalah farogo. Kita tasrif ke dalam 14 domir. Farogo, farogo, farogu. Farogot, hiya, farogot, farogota, farogona. Ya, farogona. Dari farogona. Farogota. Farogutuma, farogutum, faroguti, farogutuma, farogutunna, farogtu, farogutna. Ada 14. Ya, ada 14. Ada 9 ya kan? Nah, itu mudah. Jadi kalau ketemu seperti ini, di tengahnya sukun di huruf kedua. Huruf kedua ya, sebelum huruf terakhirnya itu sukun. Berarti dia termasuk fi'il. Tapi kalau untuk dhamir huma, antuma, bukan, antuma ya. Antuma berarti farogtuma. Berarti dia sebelum dhamirnya itu yang sukun. Umat kalau ketemu kata misalnya dari dari ta, kemudian tuma, tum, ti, tuma, tunna. Nah, itu adalah dhamir. Kata sebelumnya itulah fiilnya. Seperti itu. Mia ya. Bisa dipahami atau masih bingung lagi? Enggak, Ustazah, alhamdulillah sekarang udah. Masya Allah. Allahumma barik ya. Insyaallah. Nah, Jazakallah khair Ustazah. Wa iyakum. Nanti ayat 8 pekan depan ya. Ini, nah di sini ada ini nama tadi fiil amr. Fiil amr ya, fiil amr itu kata kerja dalam bentuk perintah. Ya. Semuanya itu berarti kalau untuk dhamir anta. Nah, kalau fiil amr ini berbeda dengan madhi dan mudhari ya, Ummahat. Kalau fiil amr ini tasrifannya cuma hanya 6. Duh, kok bisa? Ya, memang seperti itu kaidahnya. Apa aja? Yakni di dhamir mukhatab. 6 di dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab apa aja? Dhamir mukhatab itu anta, antuma, antum, anti, anti, antuma, antuna. Ya, itu aja. Ya, tansab. Ini untuk apa? Dhamir anta. Kalau untuk perempuan berarti fang sobi. Jadi ada ya mutakalimnya. Contohnya lagi, kalau misalnya kataba itu menulis. Kataba
Yaktubu sedang menulis. Nah, kalau fi'il amarnya adalah uktub, tulislah. Tulislah olehmu, wahai engkau seorang laki-laki. Uktub, uktuba, gitu ya. Uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Sama seperti ini, fangsob. Fangsob ini untuk huwa. Kalau afwan huwa. Anta, kalau antuma, fangsoba. Ya. Kemudian kalau untuk antum, fangsobu. Kalau anti, fangsobi. Kalau antuma, fangsoba. Kalau antuna, fangsobna. Ya. Itu di rumah aja lagi rekamannya ya, Mat. Ya, sampai sekarang dari ini tadi latihan ini mana yang bingung tentang fil apa? Tasrifan ya pasti ya. Iya saja tasrifan. Ya, tasrifan. Ya, tasrifan ini memang harus sering-sering banyak berlatih. Iya Ustazah. Ya, banyak berlatih. Jadi kalau nggak banyak berlatih nanti pasti bingung-bingung. Tadi tipsnya sudah diberitahu. Kalau pas baca Al-Quran satu halaman, cari satu fiil di situ, kemudian tulis dalam buku tulisnya Ummahat, kemudian ditasrifkan. Ya, Kayak tadi Afan saja rofa'na. Terus kita cari yang huma apa, antuma apa, gitu saja. Iya seperti itu Mi. Ya, itu nanti. Nah nanti sekira ada yang masih bingung lagi, nanti ditanyakan. Ini kalau domirnya ini, misalnya domirnya antum ini dari kata rofa'a apa gitu ya? Kalau rofa'a antum apa Ummahat? Dari kata rofa'a untuk domir antum. Rofahu. Antum. Bukan iya, rofatum. Umat harus diingat itu. Yang dari hunna sampai nahnu itu pasti sukun yang sebelum domirnya ya. Rofa, ainnya sukun. Rofa, tum, katab, jalas, tum, kemudian zahab, tum, fatah, tum, korok, tum, dorob, tum. Semuanya seperti itu, sukun-sukun semuanya. Kharajitum, ya. Iya saja. Barakallahu fikum ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan kepada kita untuk memahami apa ilmu yang bermanfaat untuk akhirat kita, dan senantiasa murojaah. Apabila terjadi kesulitan boleh ditanyakan di grup atau di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita pada siang hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfi minkum katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakan katsiran Ustazati. Amin. Iyakum wa jazakallahu khairan. Barakallahu fikum jami'an.